Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya, karena anugerah-Nya. Kita boleh ada saat ini, kita rindu di dalam setiap kehidupan kita. Kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Amat terlebih saat ini Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita. Dia yang akan memimpin setiap kehidupan kita. Dia yang memberikan pengharapan dalam hidup kita. Bahkan Dia yang menjamin setiap keselamatan kita. Kita sama-sama akan menyembah Tuhan. Kita akan mengagungkan Dia. Kita percaya bahwa Tuhan yang setia itu senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita, apapun yang menjadi keadaan kita. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kau Bapa yang setia. Amin. Haleluya. Glory, haleluya. Kau Bapa yang setia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar. Kasih-Mu
memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau yang akan memimpin kami, Engkau yang akan mengurapi kami, Engkau yang akan menjamah kami. Kami sudah menang karena kami bersama-sama dengan Tuhan yang sudah menang dari segala maut, dari segala dosa, dan kami memiliki pengharapan, kami memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau beribadah sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, salam sehat, selamat Paskah. Puji Tuhan, saya serahkan pada yang memimpin pujian. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saat pagi hari ini kita boleh ada saat ini oleh karena kemurahan Tuhan, karena kita bisa merayakan hari Paskah, pengorbanan Tuhan yang saat ini sudah bangkit untuk kita dan menebus dosa kita. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan karya terbesar dalam hidup kita.
sekarang telah tiba. Haleluya. Dan pemerintahan Allah kita
Silakan duduk kembali. Amin. Haleluya. Benar bahwa Allah bangkit menebus dosa kita. Allah bangkit, kita bersorak karena Allah sudah bangkit untuk kehidupan kita. Amin. Kita sambung dengan pujian, Kitalah Umat Pemenang. Semangat ya, kita sudah menang karena Allah sudah menebus dosa-dosa kita. Waktunya saya silakan untuk anak-anak sekolah minggu ya, untuk maju ke depan memberikan pujian buat Tuhan. Saya persilakan anak sekolah minggu. Ayo maju semua.
Haleluya. Biarlah pujian sekolah, anak-anak sekolah minggu memberkati kita semua, bahwa mereka mengetahui arti Paskah ya dalam kehidupan mereka, dan mereka semakin setia kepada Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, biarlah firman Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Pengorbananmu yang sempurna. Amin. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya.
Gesi berdoa buat firman Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Benar ya Bapa, pengorbananmu yang sempurna dalam kehidupan kami. Engkau rela mencurahkan darahmu untuk menebus dosa kami, manusia yang berdosa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas pengorbananmu di kayu salib untuk kami anak-anak-Mu yang berdosa Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan ini Tuhan? Selain kami memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu Yesus. Karena hanya Engkau Allah yang layak dipuji, ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Ampuni kami dan terus pimpin kami. Ubah kami untuk kami menjadi baru, untuk kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami semua yang saat ini ada di tengah-tengah gereja kami ini Tuhan. Urapi kami dengan kuasa yang dari Engkau Tuhan. Untuk hati kami, untuk pikiran kami, tercurah hanya untuk-Mu Tuhan. Untuk kami siap dengan segala kebenaran firman-firman-Mu Tuhan. Biarlah kami siapkan tanah di hati kami yang paling subur untuk kami menerima firman-Mu Tuhan. Untuk firman itu bertumbuh di dalam hati kami, untuk kami menjalani kehidupan ini tetap berpegang akan segala kebenaran firman-firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang keluar dari setiap mulutnya itu bisa memimpin kami, bisa mengarahkan kami untuk kami semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita merayakan umat Tuhan yang ada di muka bumi ini, merayakan akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu Jumat kita merayakan Jumat Agung, Jumat terbesar yang Tuhan sudah mengerjakan karyanya melalui salib, ya, pengorbanan di kayu salib. Dan saat ini dan berketepatan pada hari Minggu, ya, hari Minggu ini bahkan sebenarnya orang Kristen itu setiap minggu merayakan Paskah karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Jadi gereja tidak salah kalau memutuskan, menyeragamkan kalau pada hari Minggu itu semua umat beribadah kepada Tuhan. Kita akan buka di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ayo Alkitabnya dibuka, LCD ya cepat. Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ini tentang kebangkitan Yesus Kristus. Lukas pasal yang ke-24. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara, ayat yang genap. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat
mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. 2-3. Sesungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya telah terjadi. Puji Tuhan, pada hari ini kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, kebangkitan Yesus ini merupakan hal yang paling penting di dalam setiap kehidupan kita. Apa? Membuktikan bahwa Tuhan Yesus telah menyelesaikan karyanya, telah menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat dengan sempurna, dan Tuhan Yesus berkuasa mengalahkan maut, dan Dia hidup sehingga kita tidak perlu khawatir untuk hari esok. Ya, jadi kebangkitan Yesus ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Ya, Tuhan sudah menggenapkan seluruh perjanjian. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, dan perjanjian baru hadirnya Yesus telah digenapi seluruh hukum Taurat. Makna pengertian Paskah ini berbicara tentang kemenangan Yesus Kristus atas kematian. Saudara, Yesus tidak mati, tetapi pada hari yang ketiga bangkit. Dan kebangkitannya ini berarti membawa satu kehidupan yang kekal, yang akan diberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya memiliki pengharapan, karena kita tidak mati selamanya, kita akan dibangkitkan. Tadi disebutkan bahwa Paskah itu adalah penggenapan. Makna Paskah yang sesungguhnya yaitu apa? Pertama, Tuhan sudah menggenapi hukum Taurat. Di dalam Alkitab perjanjian lama berulang-ulang menceritakan, menubuatkan tentang penderitaan Yesus, tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Dan itu semua telah digenapi saat penderitaan,
saat kematian, dan saat kebangkitannya. Para nabi, ya, khususnya Nabi Yesaya, ya, 700 tahun sebelum kelahiran dan kematiannya, Nabi Yesaya, para nabi-nabi telah menubuatkan tentang penderitaan, tentang kematiannya. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Yesaya 53 ayat 7 dan 8, Yesaya 53 ayat 7 dan 8, Yesus, dia ini nubuat 700 tahun sebelum kejadian Yesus mati dan bangkit. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesungguhnya penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Jadi sebenarnya kita yang harus kena tulah, tapi itu telah digantikan oleh Yesus Kristus, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi penggenapan itu sudah digenapi, perjanjian Allah, Taurat itu sudah dibatalkan karena kematian dan kebangkitan Yesus. Dan iblis telah dikalahkan dan kita telah mengalami kemenangan. Paskah adalah pemulihan. Jadi makna Paskah yang sesungguhnya yaitu kita manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa. Akibat jatuh dalam dosa kemudian manusia itu terputus hubungannya dengan Allah yang Maha Kudus, terpisah, terputus, dan manusia itu dilemparkan ke dunia ini beranak cucu dari Taman Firdaus yang tadinya dia ada hadirat Allah, ada kedekatan dengan Allah, kemudian terputus, dan kemudian manusia ada di padang belantara. Wanita susah kalau melahirkan, ayah harus bersusah payah untuk mencari nafkah. Hujan, panas, dingin, siang malam bergumul dalam hidupnya sampai nanti kepada asalnya dari tanah dan debu tanah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena semua manusia adalah keturunan Adam dan Hawa, maka semua manusia juga itu telah mewarisi dosa Adam dan dosa Hawa tersebut. Jadi ya saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita semua umat manusia telah menerima warisan dosa. Gak ada satupun yang terluput dari dosa. Firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23, ayat 10, ayat 5. Karena dosa kemudian manusia itu terputus dari Tuhan, dan kemudian manusia akan dibawa kepada kematian jasmani dan kematian kekal, yaitu neraka. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur dengan kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian maka semua manusia yang telah rusak, telah berdosa, telah terputus hubungannya dengan Tuhan, dan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk memulihkan hubungan saudara dan saya, hubungan kita yang telah rusak, yang telah terputus. Gambar Allah, manusia diciptakan menurut gambar dan peta Allah, telah rusak karena iblis. Saudara yang dikasih Tuhan,
tetapi Tuhan telah mendamaikan saudara dan saya. Itulah kasih terbesar, itulah anugerah yang terbesar. Saudara yang dikasih Tuhan, kemarin saya lihat di Kompas ada anak yang dampak dari bom, saudara yang dikasih Tuhan. Sulit mamanya menjelaskan di Kompas TV. Kemudian ada pujian dia nyanyikan, kesaksian di situ. Tetapi intinya, meskipun cacat, meskipun kulitnya rusak, tapi dia mengampuni orang jahat itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu telah mengampuni semua orang. Dia menggantikan kita, orang yang berdosa. Jadi saudara, makna Paskah yang lain adalah kematian dan kebangkitan itu membawa jaminan buat saudara dan saya. Jadi makna Paskah yang sesungguhnya adalah jamin, menjamin. Tadi makna Paskah dia menggenapi, mendamaikan dan menjamin. Dan di dalam Roma 6 ayat 23 Alkitab berkata bahwa hukuman dosa itu adalah maut. Artinya apa? Roma 6 ayat 23 itu, dosa-dosa kita seharusnya membawa kita pada kematian kekal, neraka, maut itu. Inilah yang disebut sebagai neraka. Saudara yang dikasih Tuhan, namun di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, Yohanes 3 ayat 16, namun karena kasih Allah yang begitu besar bagi saudara dan saya, bagi manusia yang berdosa, maka ia telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Untuk apa? Untuk mati bagi saudara, sehingga kita tidak perlu mengalami kematian kekal itu. Kita diambil, diangkat dari jurang maut itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, malah kita memperoleh hidup yang kekal yang dijanjikan oleh firman-Nya. Jadi Yesus mati, Yesus bangkit, itulah harapan kita. Terus mari kita setia. Saudara yang dikasih Tuhan, sebentar kami gembala akan melantik dan mendoakan para pelayan-pelayan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah hidup ini adalah kesempatan. Selagi aku hidup, selagi aku masih ada, biar aku melayani Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kuasa iblis telah dihancurkan. Kita telah diberikan kemenangan, lebih daripada pemenang. Iblis itu adalah sumber dosa, kematian, dan berbagai penderitaan di bumi. Itu adalah pekerjaan iblis, pekerjaan setan. Oleh sebab itu kita bangkit. Jangan sampai kita dikuasai oleh iblis, susah, menderita. Tapi nanti Roh Kudus akan membangkitkan, memberi semangat, memberi sukacita, memberi kekuatan di dalam kita menjalani dunia yang tidak menentu, dunia yang sukar dan sulit, tantangan dan pergumulan. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang memberi kekuatan. Amin, saudara. Dan kematiannya telah direncanakan oleh Allah sendiri. Manusia waktu sebelum jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu sudah tahu, sudah mengerti bahwa manusia itu lemah dan manusia itu akan jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan sudah merancang, sudah mempersiapkan. Itulah sebabnya Yesus datang dalam pribadi manusia. Untuk siapa? Untuk manusia. Supaya apa? Kita dipulihkan, kita dibenarkan, kita diadopsi, kita diangkat menjadi anak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam Ibrani 2 ayat 14, Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ini manusia.
maka ia juga menjadi sama dengan mereka, karena anak-anak itu darah dan daging. Manusia itu terdiri dari darah dan daging. Manusia hidup karena darahnya masih lancar. Nanti kalau darahnya sudah berhenti, baru nanti manusia itu terputus ya nyawanya. Jadi ada di dalam darah. Kalau saudara perhatikan orang yang kecelakaan tidak tertolong, darahnya keluar, itu pasti mati. Makanya kita perlu transfusi darah. Tapi puji Tuhan, darah Yesus telah menyelamatkan saudara dan saya, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, kuasa iblis itu, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi makna Paskah yang sesungguhnya apa? Ada banyak. Dia menggenapi, dia memberi kemenangan, dia membebaskan. Melalui karya Yesus di kayu salib, kita dibebaskan dari hukum Taurat. Saudara yang dikasih Tuhan, hukum Taurat adalah seperangkat hukum yang waktu itu mulai dari Musa dan seterusnya. Ada aturan-aturan yang diberikan supaya manusia itu tertib. Sama seperti di dunia ini. Di dunia ini ada aturan, ada undang-undang. Kalau sampai enggak ada undang-undang, apalagi kita punya dasar Pancasila, sehingga ada toleransi, sehingga ada tertib. Kalau enggak ada undang-undang, enggak ada aturan, wah, orang seperti Habib Rizik banyak itu nanti. Dia bahkan teror kelompok-kelompok yang saat ini luar biasa. Melalui kematian Yesus, hukum Taurat sudah dibatalkan. Efesus 2 ayat 15 bagian A. Kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengajarkan, Efesus pasal 2 ayat 15 bagian A, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Saudara yang dikasih Tuhan, yang dimaksud dengan dibatalkan di sini adalah digenapi. Jadi Yesus datang ke dunia untuk menggenapi aturan-aturan, harus begini, jangan ini, jangan ini. Jadi kalau kita masih ada di dalam aturan, haram, ini gak boleh, ini gak boleh, hukumnya haram, ditentukan, manusia diatur. Tapi Yesus datang ke dunia membebaskan aturan-aturan itu, korban-korban itu. Yesus satu kali jadi korban untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur ya, kita dipilih, diadopsi, kita menjadi anaknya. Puji Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri. Pujian setelah firman, tolong dibukakan penyembahan. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Sama-sama kita berdiri. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya,
kami yang berdosa. Engkau bangkit dan selamatkan kami. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh yeah. Kita angkat tangan, kita sembah Dia. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau Bapa mulia, Bapa mulia. Seumur hidupku ku menyembah Engkau. Engkau ku sembah, Bapa yang mulia. Pulihkanku dengan darah-Mu. Amin, amin, amin. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku menyembah. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah, ku sembah. Terima kasih, terima kasih. Kami orang berdosa, kami yang jauh dari Engkau, Engkau angkat, Engkau pilih. Siapakah kami ini Tuhan? Kami gak layak. Kami bangga, kami menjadi orang-orang yang dipilih, yang percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang membangkitkan kekuatan, semangat, dan sukacita. Kami mengundang nanti Ibu Samuel maju ke depan berdoa. Engkau ku sembah, Orang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Bapa yang penuh kasih bagi kami. Kami sungguh sangat bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan. Dengan kematian-Mu, dengan kebangkitan-Mu ada suatu kuasa yang dahsyat bagi kita anak-anak-Mu. Bagi kita orang-orang percaya. Kami sungguh percaya akan kuasa mujizat-Mu, kebangkitan-Mu bagi kami, yang membawa kami dalam kehidupan yang kekal. Tuhan, dengan kebangkitan-Mu membawa semangat bagi kami untuk mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Dengan kebangkitan-Mu ada pemulihan-pemulihan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Engkau begitu besar kasih-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Biarlah Engkau Tuhan senantiasa menambah-nambahkan iman percaya kami. Dengan kebangkitan-Mu kami semakin bangkit setia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah membentangkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati dengan kuasa-Mu yang maha tinggi. Engkau berkati di dalam pelayanan, di dalam pergumulan pelayanannya Tuhan, di dalam keluarganya Tuhan. Engkau tetap menopang dan menolong hamba-Mu.
memberkati kekuatan kesehatannya di dalam pengiringannya untuk mengembalakan anak-anakmu di tempat ini. Dengan kuasa-Mu Engkau urapi selalu hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan di acara pelantikan dan doa untuk para pelayan yang ada di tempat ini. Untuk itu saya mengundang ya nama-nama, nanti termasuk Wahyu juga, sampai saya kelewatan sebagai pelayan bagian diaken ya, bagian bendara. Ya, nanti nama-nama yang kami panggil. Pertama dari kaum pria juga mewakili pelayan perjamuan, bisa nanti duduk di bagian depan. Nanti, ya, enggak, pertama duduk dulu, nanti ada firman sebentar sedikit. Nanti yang nggak dipanggil nanti geser di belakang sementara. Bapak Yusuf Kriswanto kami undang untuk pelayan Belprip, duduk dulu aja. Urut dari sana nanti terus sini ya. Kedua Bapak Yohanes Gunawan Yudianto, nanti kalau kelamaan berdiri di sini. Kemudian Yusak Rudi Santoso bisa maju. Berikutnya Bendara Kas Gereja Ibu Wahyu maju ke depan. Berikut dari pelayan wanita Pantai Kosta Pelwap, Ibu Erna maju ke depan, Ibu Kesi di sampingnya, habis itu di belakangnya. Nanti saya sama Mimi mundur. Dan Ibu Siti Nur Cahya ya, di belakangnya Mbak Kesi. Kemudian kami panggil, kami undang Komisi Pelayan Pemuda Remaja Jemaat Ebenezer, Ketua Yohanes Kriswanto. Silakan, ditinggal aja dulu musiknya. Victor Jonas Siswanto, silakan. Jessica Septiorini, Pembantu Umum Yusefa Septiorini ya. Ya situ kamu depan situ ya. Kemudian pelayan sekolah minggu ya, belum ya, Pelnap Maria ya, Ibu Maria. Kemudian Ibu Nani ya. Setelah Ibu Nani Yesika ya, Yesika pas di situ. Sudah ya. Ya, puji Tuhan. Kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saya akan mengawali di dalam pembacaan kitab, yaitu saya ambil dalam kitab Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Pada masa itu, ketika jumlah murid-murid bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid-murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Itu tujuan Rasul Paulus mengangkat pelayan-pelayan. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, ya ini orang-orang yang dipilih saat itu jadi pelayan, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, nah, kemudian Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Saudara, nanti saya enggak meletakkan tangan untuk mempercepat, saya cuma angkat tangan saja. Ketika setelah Yesus bangkit, ya, kemudian menunggu selama 40 hari, Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Kemudian murid-murid Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kemudian bersaksi, dan Roh Kudus bekerja, termasuk jemaat terus bertambah. Nah, di sini kan nanti kan jemaat terus bertambah. Iman, amin. Nah, makanya kita perlu pelayan-pelayan. Nah, di bidang ini, di komisi ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, untuk itu saudara-saudara di sini telah dipilih untuk melayani jemaat dan telah dipercaya, kita dipercayakan yang dipilih ini suatu pelayanan yang mulia oleh Tuhan dan oleh jemaat. Jadi jemaat mendukung. Sebagai gembala jemaat, saya bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada saudara sekalian yang nanti akan kami lantik, kami akan doakan akan pentingnya dan agungnya pelayanan dalam tubuh Kristus, di mana saudara dipanggil. Biarlah saudara sekalian akan menjadi contoh dalam segala hal. Jadi yang jadi pelayan-pelayan ini jadi contoh dalam segala hal. Bagi siapa? Bagi jemaat. Dalam kehidupan sebagai orang Kristen, Roh Kudus telah memilih saudara sekalian untuk memperhatikan domba-domba Allah. Jadi sama-sama kita bekerja melayani domba-domba sekolah minggu, remaja, pemuda. Ya, jadi saudaraku, memang ada pelayanan, ada jemaat. Jadi kita ini perlu kalau bergandengan tangan nanti. Tugas dan pelayanan yang telah dibebankan kepada saudara sekalian perlu didukung, ya,
dengan doa yang sungguh-sungguh. Jadi jemaat yang tidak dilantik mendoakan, mendukung untuk saudara. Jadi pernyataan saudara untuk menerima tanggung jawab dan tugas pelayanan sebagai komisi atau pengurus jemaat di Peria dan pelayan perjamuan kudus, pelayanan anak, pelayanan remaja pemuda, bendahara, wanita, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita memiliki loyalitas, ya, saudara. Biarlah pelayanan kita ini sesuai dengan ajaran, ya. Gereja, nggak semua loh gereja dibuat seperti ini. Tahu-tahu dipanggil jadi pelayan. Nah, tapi di sini didoakan, dilihat dulu kesetiaannya, baru dipilih, kemudian didoakan. Nah, saya bertanya, para pelayan-pelayan, sekarang silakan berdiri. Yang semua jemaat juga berdiri, khusus para komisi maju ke depan, berderet ini 2 baris, sesuai dengan barisnya maju aja. Ya, agak dekat saja, nanti kami doakan. Ya, nanti ada berita acara, nanti saudara akan tanda tangani di sini. Nanti setelah kami lantik, kami doakan masing-masing. Saya bertanya, bersediakah saudara menerima tanggung jawab dan pelayanan dari Tuhan Yesus Kristus dan berjanji kepadanya dan kepada gerejanya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini dengan segenap hatimu dan tenagamu? Jawabnya, puji Tuhan, bersedia. Saya bertanya lagi, seperti orang menikah, bersediakah hidup di dalam kesucian dan pengabdian sebagai contoh bagi jemaat di mana saudara telah ditetapkan sebagai pelayan? Bagaimana? Ya, saya bersedia. Kepada jemaat yang di belakang, kepada jemaat Tuhan, bersediakah saudara semua untuk menghormati? Nah, kalau nanti ditunjuk, Ibu WL, Ibu ini harus, ini ada otoritas loh ini. Pemimpin ini, yang di sini pemimpin ini, pelayan ini. Ya. Jadi bersediakah saudara semua untuk menghormati mereka yang hari ini telah ditetapkan sebagai pelayan jemaat, untuk mendoakan dan melakukan tugas bersama dengan mereka demi kemajuan pekerjaan Tuhan, khususnya di GBD Ebenezer. Mau berdoa? Ya, doakan saudara yang dikasihi Tuhan. Bila demikian, mari kita semua bersama-sama mengangkat tangan, menyerahkan kepada Tuhan. Hidup ini kan adalah kesempatan. Mari kalau kita dipercayakan melayani selama kuat, selagi kami ada, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup harus pelayan, jadi berkat. Amin. Jadi, oh Tuhan, pakailah pelayan-pelayan yang ada di sini. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak
Puji Tuhan, saatnya kita mau memberikan persembahan. Saudara, setelah ibadah nanti tanda tangan ini langsung dibawa sendiri-sendiri. Sebelum kita maju ke depan, kita berdoa dulu untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kalau sebentar lagi Tuhan kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan, yaitu persembahan kami. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan buat Engkau. Biarlah pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan semakin maju Tuhan oleh persembahan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami ya Bapa. Semuanya kami serahkan dan kami alaskan dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan maju ke depan. Kita tunggu pujian sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan. Kita bangkit berdiri semua, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat persembahannya. Yesi nanti kasih. Yang jawab kamu di situ. Nanti yang jawab maju ke depan. Ya. Saya bertanya. Nanti ada hadiahnya toh. Hadiahnya langsung dikasihkan. Maria bawa hadiahnya, pegang sini. Ya, langsung dikasih hadiah nanti ya dapat ya. Pertanyaan nomor 1. Firman Tuhan yang disampaikan untuk pengantar pelantikan itu dari kitab apa, ayat berapa, pasal berapa? Jawabnya di sini, Yesi, maju. Kalau bisa langsung aja maju, nggak usah angkat tangan. Loh. Maju langsung bisa maju. Siapa saja boleh. Ayat yang dibaca tadi itu loh. Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 6. Ya wes.
Sing nulis soalnya. Kasihkan. Pertanyaan yang kedua, siapa yang tahu tanggal lahir saya? Maju ke depan. Keluar di luar istri dan anak saya nggak boleh. Tak hitung sampai 10. Tanggal lahir saya 1. Langsung maju aja kalau bisa. 2. Ya nggak apa-apa. 3, 4. Tanggal 11 bulan 10. Salah. Ya, salah. Saya beri kesempatan 1 lagi. Maju. Kalau yang sudah nggak boleh jawab. Tanggal lahir saya. Maju, silakan. Tanggal 13 bulan 10. Berapa? Tanggal 13 bulan 10. Ya. Tahu nih. Ya, nggak usah wis. Ya. Dibagi satu-satu sini mulai ada sisa. Oh ya. Sekarang nanti Bu Nani bantu bagi satu-satu dulu semua. Berarti nanti dibagikan. Terus masih mau lagi ya? Pertanyaan yang keberapa? Ketiga. Siapa yang mengganti waktu Yesus di mikul salib? Kemudian dia mengganti itu, maju aja. Simon dari kiri. Iya, 100. Terus firman yang pertama waktu khotbah tadi itu diambil dari kitab apa, pasal berapa? Maju yang bisa. Sing pembukaan tadi loh, sebelum saya khotbah tadi saya tentang kebangkitan. Maju aja. Jawabnya di sini bukan di situ. Ada mic-nya di Yesi. Lukas 20. Oh, salah. Salah, kurang didik. Ayo. 1 10. 1. Endang. Lukas 24 ayat 1. Ya wis, betul. Kurang. Pak Samuel kena tes seni mau. Kurang didik, kurang telu. Maria, ngasih pertanyaan enggak? 1. Waktu di Taman Getsemani, siapa nama kedua murid Yesus yang mengikut Yesus berdoa di Taman Getsemani? Yohanes dan Petrus. Sekarang berpacu dalam melodi, tebak lagu. Beragu. Langsung maju. Ayo maju aja langsung aja maju. Ingat kasihnya. Ya betul. Masih ada 2. Oh ada 5. Wih tak boleh inspirasi deh. Siapa yang tahu pertama kali waktu tebak lagu? Ya, berpacu dalam melodi. Yang sudah nggak usah, yang sudah ganti yang lain. Ayo maju. Maju lo, coba angkat tangan.
Patricia nggih mic jawabnya. Kerahkanlah kekuatan. Ya, gitu loh. Maju. Nanti yang angkat tangan langsung ke Yesi. Waktu Yesus disalib, dipaku, ditombak, itu tempatnya disebut apa namanya? Maju, maju, maju. Golgota. Apa? Golgota. Ya, Golgota, Bukit Tengkorak. Golgota. Golgota. Nah. Masih ada. Tinggal satu hadiah istimewa, hadiah utama. Siapa murid yang tidak percaya kalau Yesus bangkit? Gak apa-apa. Thomas. Oh, iya. Mas Wid kurang cepat. Kurang cepat. Ada lagi? Sudah. Ya, mari sama-sama kita berdiri. Kami mengucapkan selamat Paskah. Kira kita menang sukacita di dalam Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, telah merayakan Jumat Agung dan hari ini kami merayakan kemenangan kebangkitan Yesus, sehingga iman kami, pengiringan kami, kesetiaan kami, pergumulan yang kami hadapi, tantangan yang kami alami tidak sia-sia. Kami punya pembela, kami punya penolong, dan Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kami jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami sukacita, jemaat-Mu bangkit, mengalami kemenangan, yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, pemulihan kesehatan Mbak Lita Nusdiana dalam nama Yesus. Kami serahkan umat-Nya lanjut usia yang tidak bisa beribadah. Berdoa korban persembahan milik Tuhan yang dipersembahkan, berkatilah rumah tangga, pekerjaan anak-anaknya, baik yang di pabrik, baik yang bekerja tukang, tani, warung, jualan, koperasi, pekerja di toko, LPG, usaha petis, wira swasta, apapun yang menjadi pekerjaan umat-Mu, Kau berkati ya Tuhan. Kami berdoa setiap keluarga rumah tangganya supaya semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Tuhan memberkati kehadiran kami. Kami mengakhiri ibadah ini dan kita akan pulang. Terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai kita semua hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Nanti silakan tanda tangan yang sudah dilantik tadi di sini, kecuali Wahyu nanti nyusul.